Yakub dan penipuannya. Kejadian 27 ayat 35. Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Kejadian pasal 27. Dalam pasal ini dikisahkan mengenai keluarga Ishak. Ishak adalah anak perjanjian putra Abraham. Ishak menikah dengan seorang perempuan cantik dari keluarga pamannya yang bernama Ribka. Tidak banyak romansa yang kita temui di kehidupan antara Ishak dan Ribka, sebab memang mereka dijodohkan. Persoalan yang cukup pelik timbul setelah Ishak dan Ribka mempunyai putra kembar yang bernama Esau dan Yakub. Sekalipun Esau dan Yakub adalah saudara kembar, namun sifat dan kerohanian mereka berbeda bagaikan langit dan bumi. Alkitab menuliskan dengan terang perihal orang tua dan anak-anaknya demikian. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub, yang artinya Ishak lebih sayang kepada Esau sebab Ishak suka makan daging buruan, tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub. Sementara di bagian Alkitab lainnya dituliskan bahwa Esau mempunyai nafsu yang rendah. Dicatat begini saudara, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dan kitab Maleaki menuliskan begini, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan, "tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun." Nah, sudah jelas ya bagaimana mereka berdua di hadapan Allah. Sekarang mari kita kembali pada proses kelahiran Esau dan Yakub yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Ditulis begini saudara, firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Perhatikan nubuatan tentang kelahiran si kembar ini, bahwa anak yang lebih tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu ketetapannya Allah, bukan ketetapannya manusia. Selanjutnya dicatat begini, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Sekarang ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah kabur, ia memanggil Esau anak sulungnya untuk diberkatinya dengan hak kesulungan. Hal ini lazim pada zaman itu sebagai anak sulung dengan segala keistimewaannya. Saya tidak tahu apakah Ishak lupa dengan ketetapan Tuhannya mengenai anak yang lebih tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Atau karena memang Ishak lebih sayang kepada Esau karena suka makan daging hasil buruannya. Artinya yang disayang Ishak belum tentu sama dengan yang dipilih Allah untuk generasi perjanjian ini. Karena itulah Ribka mendengar apa yang dikatakan Ishak kepada Esau.
Dan Ribka bergegas memanggil Yakub. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya itu, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, ini kata Ribka, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Saudara-saudara, sebenarnya tanpa cara-cara yang dirancang Ribka, apa yang sudah Tuhan tetapkan itu pasti akan terjadi kok. Sayang sekali ada proses tipu menipu dan ini terjadi. Persoalan kedua timbul karena secara fisik Esau dan Yakub itu berbeda. Esau berbulu sementara Yakub kulitnya licin. Namun sekali lagi Ribka dapat mengeluarkan jurusnya untuk menyelesaikan masalahnya dengan memanfaatkan kelemahan Ishak suaminya, yaitu karena matanya sudah kabur, dengan membungkus kulit licin Yakub dengan kulit binatang. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Persoalan ketiga yang tidak bisa diakali adalah masalah suara. Suara Yakub sangat berbeda dengan suara Esau. Namun deteksi suara yang seharusnya jelas bukan suara Esau kalah oleh bukti fisik yang dicatat begini. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenali dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawab Yakub, ya. Dan akhir dari kisah ini memang berkat itu diberikan kepada Yakub. Tak lama kemudian Esau pulang dan membawa daging buruannya. Lalu terkejutlah Ishak dengan amat sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan ayat 35, Ishak mengatakan, jawab ayahnya, yaitu Ishak, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Artinya, Ishak mendefinisikan bahwa Yakub telah menipunya, telah berkhianat dan telah curang. Ya saudara, tidak bisa dihindari dengan cara-cara yang dilakukan Yakub bersama ibunya adalah penipuan, curang dan telah berkhianat. Apakah karena Yakub lebih dikasihi Allah, lalu Tuhan Allah membiarkan kecurangan, penipuan dan pengkhianatan ini? Jawabannya tidak. Tuhan tidak pernah kompromi dengan kecurangan. Sekalipun Yakub dikasihi Allah, Allah tidak pernah setuju dengan cara-cara curang Yakub, cara-cara pengkhianatan Yakub. Dalam hidup Yakub selanjutnya, ia juga dicurangi dengan lebih besar lagi dan itu terjadi berkali-kali. Ketika kita melihat kejahatan Yakub, lalu melihat bahwa Yesus lahir dari keturunan Yakub, kita bisa belajar sesuatu yang begitu indah. Tuhan bisa memakai orang-orang tidak sempurna untuk menggenapi rencana keselamatannya bagi dunia ini, termasuk setiap kita. Tuhan bisa memakai kita yang tidak sempurna ini untuk ambil bagian dalam rencana keselamatannya yang sempurna. Selamat ulang tahun Eka Nanda Sugianto. Doa untukmu akan saya beri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.